Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang constraint yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama, tujuan yaitu memahami definisi constraint. Yang kedua, dapat membuat constraint. Yang ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint seperti berikut: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan constraint yaitu create tabel, schema.tabel, column data type, default ekspresi, column constraint, kemudian tabel constraint. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Contohnya seperti di bawah ini. Not null constraint, tidak ada baris yang berisi null untuk kolom last name seperti ini. Kemudian untuk kolom hire date not null constraint juga, dan untuk departemen ID tidak ada not null constraint. Terdapat baris yang berisi nilai null untuk kolom departemen ID seperti ini. Employee ID-nya 178 dengan nama Grant. Dia tidak memiliki departemen ID. Constraint not null. Contoh penggunaan constraint not null yaitu create tabel employee ID bertipe number panjangnya 6, last name varchar 2, panjangnya 25, not null. Kemudian ini diberi nama system, kemudian salary bertipe number 8,2, commission PCT bertipe number 2,2, hire date bertipe date, constraint EMP hire date NN, not null. Hire date ini diberi nama lay user. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique yaitu seperti di bawah ini. Insert into berarti di tabel employee terdapat last name dan email. Kemudian untuk Smith itu diperbolehkan untuk Smith dengan employee ID 2209 tidak diperbolehkan karena sudah ada jika kita ingin menginsert intukan. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas yaitu create tabel employee ID bertipe number dan panjangnya 6, last name bertipe varchar 2 dengan panjang 25, not null, email bertipe varchar 2 panjang 25, salary bertipe number panjang 8,2, commission PCT bertipe number panjang 2,2, hire date bertipe date dan not null. Constraint EMP email UK unique dengan email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key seperti di bawah ini: create tabel department, department ID, department name, constraint dep name NN not null, manager ID number 6, location ID number 4, constraint dep ID PK primary key department ID. Ilustrasi penggunaan constraint primary key di dalam tabel departemen yaitu departemen ID. Kemudian kita menginsert intukan public accounting dan finance. Ini tidak bisa atau tidak diperbolehkan karena terdapat null value. Juga finance tidak diperbolehkan karena nilai 50 sudah ada. Seperti ini, departemen ID-nya 50,
dengan departemen name-nya namanya shaping. Kemudian ilustrasi penggunaan constraint primary key. Di dalam tabel departemen ID dijadikan foreign key dalam tabel employee seperti ini. Kemudian kita insert intukan employee dengan ID 200 bernama Ford dengan departemen ID-nya 9 tidak diperbolehkan karena nilai 9 itu tidak ada di dalam departemen ID. Kemudian juga kalau ini 201 dengan nama Ford, departemen ID-nya 60 diperbolehkan karena nilai 60 juga ada. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key yaitu seperti di bawah ini. Departemen ID di dalam tabel departemen dijadikan foreign key di dalam tabel employee. Untuk employee ID 200 bernama Ford dengan departemen ID tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada. Kemudian untuk Ford dengan employee ID 201 diperbolehkan. Constraint foreign key. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas yaitu create tabel employee, employee ID, last name, email, salary, commission PCT, hire date, departemen ID, constraint EMP, dep FK, foreign key, departemen ID, reference, departemen ID, constraint EMP, email, UK, Unite, dan email. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key yaitu mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunanya yaitu salary number, constraint EMP salary min, cek salary lebih dari 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya yaitu alter tabel, nama tabel, add constraint, nama constraint, tipenya, kemudian kolom. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Kita menggunakan sintaks seperti di bawah ini yaitu alter tabel dengan nama tabelnya employees, add constraint, EMP manager FK, foreign key manager ID, reference employees, employee ID. Maka sebuah tabel telah teralter. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya sama seperti tadi, hanya diganti dengan kata-kata drop. Jadi alter tabel, nama tabel, kemudian drop, constraint, nama constraintnya, tipe kolom. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees, contohnya seperti ini, alter tabel employees, drop constraint EMP manager FK. Maka constraint manager telah terhapus. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees.department ID, seperti ini, alter tabel departments, drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint.
Sintaknya yaitu alter tabel employees, disable constraint emp id pk cascade. Mengenable constraint untuk mengaktifkan atau mengenable kembali constraint digunakan klausa enable, yaitu alter tabel employees enable constraint emp id pk. Cascading constraint. Klausa cascade constraints digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraints menghapus semua referential integrity constraints yang merefer ke primary and unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Sintaknya yaitu alter tabel T1 drop pk cascade constraints. Kemudian alter tabel T1 drop pk fk call 1 cascade constraints. Menampilkan constraints. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Contohnya, select constraint name, constraint type, search condition from user constraints where tabel name sama dengan employees. Maka akan tampil seperti di bawah ini. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraints. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraints yang ada pada view user const columns. Sintaknya select constraint name, column name from user const columns where tabel name sama dengan employees. Maka yang tampil constraint names dan column names, di mana di dalam kolom department ID terdapat constraint bernama emp dep fk dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel emp pada kolom ID. Constraint diberi nama myemp id pk. Untuk soal nomor 1 kita ketikkan alter tabel my employee add constraint my emp id pk primary key ID. Coba kita execute. Maka tabel telah teralter. Jadi constraint ini sudah bisa kita pakai. Untuk latihan soal nomor 2 yaitu buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama mydep id pk. Untuk soal nomor 2 yaitu kita gunakan perintah alter tabel pegawai 2 add constraint mydep id pk dengan nama itu, yang primary key-nya ID. Kita execute. Maka tabel telah teralter. Maka ini telah berhasil. Untuk latihan soal nomor 3 yaitu tambahkan kolom dep ID ke dalam tabel emp. Tambahkan foreign key reference pada tabel emp yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen. Untuk latihan soal nomor 4 yaitu tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraints. Untuk soal nomor 4 kita ketikkan select bintang from user.constraint.
kita execute. Maka yang akan tampil yaitu constraint name yang telah kita buat sebelumnya. Untuk latihan soal nomor 5 yaitu tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user objects untuk tabel EMP dan DEP. Untuk soal nomor 5 kita ketikkan select object name object type from user object. Kita execute, maka akan tampil seperti di bawah ini. Untuk soal nomor 6 yaitu modifikasi tabel EMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2, tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Untuk soal nomor 6 kita ketikkan alter tabel my employee add commission dengan tipe data number 2, kita beri constraint CK sebagai cek dengan kondisi commission lebih dari 0. Kemudian kita execute, maka tabel telah teralter.